Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa buat mahasiswa. Materi berikutnya adalah terkait koefisien rembesan K, dimana ini koefisien rembesan itu terjadi di dalam tanah. Jadi ingin mengetahui bagaimana koefisien rembesan pada tanah yang diberi suatu aliran. Jadi untuk penentuan harga K ini ada 3 cara, yaitu di laboratorium, kemudian di lapangan, kemudian cara empiris. Cara empiris artinya melalui rumus. Untuk di laboratorium ada beberapa uji, yaitu uji konstan head test, kemudian Falling head test. Kemudian di lapangan ada pumping from well dan auger hole. Untuk constant head test ini kita lihat, jadi ini ada suatu alat di mana alat tersebut berupa tabung yang diisi suatu sampel tanah. Kemudian di atas sampel tanah itu kita berikan sebuah beban, kemudian beban tersebut di sini diberi suatu aliran. Jadi suatu aliran, jadi aliran dari sini, ini ada beban, ini ada aliran. Nah, ini aliran dari atas ke bawah melewati suatu batu berporus, jadi batu yang ada rongga-rongganya, sehingga aliran bisa tembus dan air bisa keluar. Di sini nanti akan diukur berapa jumlah air yang keluar untuk dihitung berapa nilai daripada koefisien rembesan. Untuk memahami, kita ambil suatu contoh perhitungan. Berikut adalah suatu contoh tanah, yaitu soal hasil dari suatu uji tinggi konstan di laboratorium untuk contoh tanah pasir halus yang mempunyai diameter 150 mm dan panjang 300 mm adalah sebagai berikut. Perbedaan tinggi konstan 500 meter. Jadi ini ada contoh pasir halus yang diameternya 150 mm. Kalau lihat di gambar, nah ini diameter di sini 150 mm dan panjang 300 mm. Perbedaan tinggi konstan adalah 500 mm. Waktu untuk mengumpulkan air 5 menit. Jadi waktu mengumpulkan air di sini 5 menit. Volume air yang dikumpulkan adalah 350 cc. Jadi air yang ditampung di sini diukur adalah 350 cc atau 350 cm kubik. Dengan temperatur air adalah 24 derajat Celcius. Di sini tentukan koefisien rembesan untuk tanah tersebut pada temperatur 20 derajat Celcius. Kemudian untuk uji rembesan tinggi konstan, kita tahu bahwa rumus untuk konstan head test, di mana Q adalah volume sama dengan K koefisien rembesan kali I ini gradien hidrolis, kemudian A luas penampang tanah, dan waktu. Jika dirubah menjadi rumus, maka K sama dengan Q dibagi I kali A kali T. Jika dicari K nya, maka rumusnya berubah menjadi sama dengan Q L per AH kali T. Di sini H per L ini sama dengan I. Jadi ini H per L, kalau di sini maka ini.
Nah, ini H per L, maka hanya di bawah dan L nya di atas. Diketahui Q, di sini Q adalah volume air yang dikumpulkan sebanyak 350 cc atau cm kubik, dan L sama dengan 300 mm. Jadi ini L nya nih 300 mm, dan A sama dengan luas penampang tanah sama dengan 1/4 pi rumus lingkaran luas penampang 1/4 pi kali D kuadrat. D adalah diameter tanah 150 mm sama dengan 17.607 mm persegi, dan H adalah perbedaan tinggi konstan sebesar 500 mm atau 50 cm. Waktu yang dikumpulkan adalah 5 menit, yaitu 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Jadi rumusnya dimasukkan K sama dengan ini 350 dirubah ke milimeter kubik dikalikan 1000, kemudian dikalikan L 300, kemudian dibagi luas penampang 17.000 kalikan 500 H nya, dan dikalikan 300 detik sehingga didapat 3,96 kali 10 pangkat minus 2 mm per detik, dikonversi menjadi cm per detik. Untuk merubah K dari 24 derajat ke 20 derajat ini harus dikonversi melalui sebuah tabel. Kita bisa lihat tabelnya di sini. Untuk suhu 24 ini di sini 24 kita tarik ke atas, maka di sini nilainya sekitar 0,91 atau 0,9097 atau kalau dibulatkan 0,91. Jadi K20 derajat Celcius ini sama dengan 3,96 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan hasil konversi dari 24 derajat menjadi 20 sama dengan 3,6 kali 10 pangkat minus 3 cm per detik. Untuk memahami terkait soal tersebut, kita bisa nanti lihat di tayangan video yang akan kita kirimkan lewat via WhatsApp. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.